Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan bahas tentang gambaran umum desa. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang pengelolaan keuangan desa. Baiklah, kita mulai. Apa sih yang disebut dengan desa itu? Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu apa kewenangan pemerintahan desa itu? Di dalam Permen Desa nomor 1 tahun 2015 dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan, diantaranya adalah kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan di bidang pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu semua dilakukan berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang ada di desa. Nah, apa bedanya antara desa dengan kelurahan? Desa itu dipimpin oleh seorang kepala desa. Sementara kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Kepala desa dipimpin oleh seorang kepala desa itu berdasarkan hasil dari pilkades. Jadi dipilih melalui pilkades. Sementara di kelurahan, lurah itu merupakan penunjukan yang dilakukan oleh bupati atau wali kota. Karena itu, kepemimpinan seorang kepala desa itu bukan seorang PNS. Tetapi memang pemimpin dari desa tersebut atau daerah tersebut berdasarkan hasil dari pilkades. Sementara yang namanya kelurahan ini, lurahnya ditunjuk oleh bupati atau wali kota, sehingga beliau adalah seorang perangkat pemerintahan kabupaten atau kota yang sedang bertugas di kelurahan tersebut. Statusnya kalau kepala desa itu bukan PNS, ada masa jabatannya yaitu 6 tahun. Setelah selesai bisa dipilih lagi untuk 1 periode. Sedangkan kalau yang namanya lurah statusnya adalah PNS. Maka karena dia PNS, tidak ada yang namanya masa bertugasnya. Jadi masa tugas dibatasi disesuaikan dengan aturan pensiun PNS. Nah, untuk lebih lengkapnya Anda bisa lihat di sini adalah tentang kelembagaan desa. Ini ada kepala desa. Kepala desa ini berkonsultasi
kalau ada permasalahan itu dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Lihat batas garisnya. Jadi hanya bersifat konsultatif. Sementara ini kepala desa juga bermitra. Bermitranya adalah dengan LKMD atau LPM. Ini bermitra. Sementara kepala desa dia punya komando atau perintah secara langsung. Ini bisa ke sekretaris desa, bisa ke kasih, bisa ke KUR, juga bisa ke dusun. Dari dusun nanti kepada para ketua RT, terus ke RW. Nah, kita bahas tentang pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu terdiri atas 3. Pertama, ada yang disebut dengan kepala desa. Apa tugas kepala desa? Kepala desa itu adalah pimpinan dari pemerintahan desa. Masa jabatannya seperti tadi dijelaskan adalah selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Apa tugas dari kepala desa? Yang paling utama adalah beliau harus menyelenggarakan pemerintahan desa. Kemudian melaksanakan pembangunan desa. Kemudian membina masyarakat desa, memberdayakan masyarakat desa. Itu adalah tugas dari seorang kepala desa. Yang kedua, bagian dari pemerintahan desa ada yang disebut dengan BPD, yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa tersebut. Siapa wakil dari penduduk desa tersebut? Mereka adalah yang merupakan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Apa fungsi dan tugasnya? Fungsi tugasnya adalah membahas, menyepakati rancangan peraturan desa. Tentunya dalam menyepakati ini harus bersama dengan kepala desa. Selanjutnya juga memiliki fungsi dan tugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah mengawasi kinerja kepala desa. Nah, yang ketiga, bagian ketiga dari pemerintahan desa adalah perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri atas sekretaris desa, KUR pemerintahan, KUR pembangunan, KUR Kesra atau kesejahteraan rakyat, KUR keuangan, KUR umum, dan kepala seksi atau kasih. Masing-masing perangkat desa itu memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan kedudukannya. Contoh, seorang sekretaris desa, maka dia punya tugas untuk membantu kepala desa
untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan tentang administrasi desa, atau juga menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. KUR pemerintahan. KUR pemerintahan ini adalah perangkat desa yang tugasnya membantu kepala desa dalam hal administrasi kependudukan. Dan lain sebagainya. Nah, kita akan lebih spek nanti membahas tentang masalah keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Itu namanya keuangan desa. Siapa yang ngelola keuangan desa? Pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, sekretaris desa, kasih, dan KUR serta KUR keuangan. Apa sih pengelolaan keuangan desa itu? Pengelolaan keuangan desa itu adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tuh. Nanti kita akan bahas masing-masing tahap, bagaimana tahap perencanaan, bagaimana tahap pelaksanaan, bagaimana tahap penatausahaan, pelaporan, bagaimana pertanggungjawaban keuangan desa. Itu dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Apa yang jadi azas di dalam pengelolaan keuangan desa? Keuangan desa ini harus dikelola dengan cara sebaik-baiknya dan dilakukan dengan tertib dan disiplin dengan berdasarkan kepada 3 azas. Apa saja? Yang pertama adalah azas transparan. Azas transparan maksudnya bahwa informasi keuangan desa itu harus terbuka, harus jujur kepada masyarakat. Kenapa ini dilakukan? Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya. Dan azas transparansi ini menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi mengenai keuangan desa. Azas yang kedua yaitu adalah akuntabel. Azas akuntabel dimaksudkan bahwa adanya jaminan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa itu dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan azas yang ketiga yaitu adalah azas partisipatif. Artinya setiap warga desa memiliki hak untuk terlibat di dalam setiap pengambilan keputusan
pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Nah, 3 prinsip inilah yang dipakai di dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa ini harus ditata secara baik. Penataan keuangan desa hingga dapat dihasilkan yang namanya laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan cash basic atau basis kas. Apa arti cash basic ini? Artinya bahwa pencatatan transaksi ini dilakukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas. Jadi baru dicatat transaksi itu kalau kas atau setara kas itu diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa. Seperti tadi sudah dijelaskan depan, yang jadi pelaksana pengelolaan keuangan desa itu diantaranya adalah kepala desa, sekretaris desa, kasih, kaur, serta kaur keuangan. Lebih jauhnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian dalam pertemuan pertama ini kita hanya bahas tentang hal-hal secara umum saja. Lebih khususnya nanti setiap tahap dan pengelolaan keuangan akan kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.